Halo, selamat pagi. Kali ini kita ingin berbicara tentang bagaimana cara berbisnis tapi tidak punya barang. Bisnis kok nggak punya barang sih? Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya kita harus eh, ada istilah namanya dropship ya. Dropshipper itu adalah kita menjual barang orang lain, tapi kita hanya modal posting gambar, posting harga, tentunya harganya sudah di markup. Nah, nanti ketika kita ada laku, maka supplier kita yang mengirimkan barang itu gitu. Nah, itu salah satu eh, contoh bisnis yang tidak memerlukan modal sama sekali, modal nol. Nah, bagaimana caranya? Apakah bisa sukses dengan cara ini? Bisa. Saya pernah mencoba cara ini di awal-awal saya belajar berbisnis ya. Nah, kita bisa berjualan di marketplace apapun kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, lalu Lazada dengan cara ini. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mencari supplier pastinya satu. Supplier ini banyak sekali ya, di Tokopedia itu semua isinya supplier. Mereka jual harga-harga murah. Nah, itu bisa ditanya dulu, bisa nggak sebagai dropship gitu. Nah, tentunya setelah ditanya melalui inbox, nanti ditanya lagi minta kontaknya melalui chat, yaitu dengan kode misalnya bukan angka ya, tapi dengan kode gambar, misalnya ngirim gambar di Tokopedia yang berisi nomor HP kita atau nomor HP mereka, lalu dihubungi melalui WhatsApp. Kenapa harus begitu? Karena semua marketplace itu sekarang dengan ini ya, resi cashless. Jadi mereka tidak menggunakan resi cashless seperti yang zaman dulu harus menginput resi gitu. Kecuali JNE sama eh apa namanya, Tiki, Wahana, Pos itu mungkin masih ada eh, yang manual. Tapi kalau untuk yang kayak si cepat itu biasanya udah di pick up. Dan alamat rumahnya, alamat pick up-nya pun itu harus disesuaikan dengan alamat si supplier itu. Nanti saya akan membuatkan sebuah contoh atau ini ya, di melalui komputer juga caranya bagaimana. Itu setting alamat itu harus di tempat si supplier karena si kurir nantinya akan pick up di tempat itu, di si orang yang punya bayar barang ya, atau si supplier kita tadi. Nah, kita mendapatkan resi dari Tokopedia itu di print melalui aplikasi Tokopedia Shopee itu kan. Nah, nanti dikirim melalui WhatsApp ke orang yang punya barang atau supplier. Lalu si supplier akan membungkus barang tadi. Nah, kurir akan datang di tempat si supplier tadi karena kita udah setting alamat pickupnya ya di tempat itu. Nah, setelah itu si kurir akan ambil, lalu dikirim oleh kurir dan akan diterima oleh pembeli. Itu adalah konsep bisnis apa namanya, dropship seperti itu. Mungkin lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di pakai komputer dengan presentasi, jadi lebih mudah untuk memahaminya ya. Nah, itu adalah bisnis yang menjanjikan karena kalau kita bisa menjual sehari 20 barang, misalnya untungnya misal 5.000 ya, 20 kali 5 udah 100.000. Itu tapi ya satu Tokopedia itu satu supplier aja, jadi nanti alamat pickupnya biar nggak bingung kitanya. Makanya cari supplier tetap dulu yang bisa kita percaya, dengan reputasi yang bagus tokonya, atau mungkin udah ada rekanan, itu kita bisa menjalankan bisnis itu dengan mudah. Kita pun bisa membuka beberapa toko di Tokopedia misalnya,
Shopee itu maksimal 5 toko, Tokopedia itu bisa maksimal 5 toko misalnya. Bukalapak itu juga bisa, Lazada juga bisa. Jadi ya ketika satu toko menghasilkan 20.000, misalnya tadi 20 order kali 5.000 udah 100.000. Kalau kita punya 5 toko udah 500.000 sehari. Nah, kalau kita punya Shopee-nya juga punya 5, udah bisa dikatakan 500.000 sehari. 500.000 sehari dari Tokopedia, 500.000 dari Shopee, 500.000 dari Lazada, 1,5 juta penghasilan kita ya. Nah, itu salah satu contoh dari bisnis yang sangat mudah dengan modal nol. Apakah kalian bisa? Ya harus dicoba. Tapi bagaimana caranya? Ya itu harus sabar pertama. Karena membangun toko online itu tidak mudah. Kalau mudah ya pasti banyak orang sukses. Hanya orang-orang bersabar yang bisa sukses dari bisnis ini. Contohnya saya bisa menjalankan bisnis ini berawal dari dropship, dari supplier, dan akhirnya sekarang bisa nyetok barang-barang yang banyak di rumah, di toko online kami Bisma Mada, dan akhirnya eh, kita pun bisa menjadi pengusaha online shop seperti itu. Nah, ini adalah sebuah tips and tricks bagaimana memulai bisnis online atau modalnya nol ya. Sama sekali tidak pakai modal awalnya. Tapi setelah berkembang akhirnya saya